Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Siti dengan Kali dengan nomor NPM 23010808017. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai populasi, mata kuliah ekologi. Langsung saja, yang pertama yaitu populasi. Kita harus mengetahui dulu konsep dasar populasi. Apa itu populasi? Populasi ialah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Misalnya, populasi yang ada di sawah itu terdapat sekelompok tanaman padi, sekelompok belalang, sekelompok siput, zebra, tikus, dan lain sebagainya. Kalau di gambar PPT ini, itu terdapat populasi sekelompok zebra. Kemudian, next selanjutnya, kita masuk ke apa contoh populasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Contohnya itu ketika di sawah, itu terdapat sekelompok tanaman padi, sekelompok belalang, siput, semanggi, atau sekelompok tikus. Nah, di gambar itu terdapat yang pertama itu ada individu. Apa sih individu itu? Jadi, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya, yaitu di sini adalah seekor anjing. Lalu, populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah sekumpulan individu sejenis yang hidup bersama di suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya ini adalah populasi seekor anjing. Lalu, terdapat komunitas. Komunitas sendiri merupakan kumpulan berbagai populasi dari spesies berbeda yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah. Lalu terdapat ekosistem. Ekosistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komunitas makhluk hidup beserta lingkungan biotik dan abiotiknya yang saling berinteraksi membentuk hubungannya, yaitu populasi berhubungan dengan individu, waktu, dan tempat. Nah, populasi dapat mengalami pertambahan karena kelahiran atau adanya pendatang yang menetap, serta terjadi pengurangan karena kematian atau migrasi atau perpindahan ke luar. Lalu, populasi juga memiliki sifat penyebaran umur, sifat adaptasi, sifat ketahanan, yaitu peluang menimbulkan keturunannya dalam waktu yang panjang dan sifat kepadatan. Kemudian, terdapat sifat-sifat populasi, yaitu yang pertama, kelahiran atau kita sebut juga natalitas. Nah, kelahiran atau natalitas adalah kemampuan yang sudah merupakan sifat suatu populasi untuk berkembang. Lalu terdapat kematian atau mortalitas yang merupakan jumlah individu yang mati dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Mortalitas ini menurunkan jumlah individu dalam populasi. Mortalitas bisa tinggi jika terdapat faktor negatif seperti penyakit, kelangkaan makanan, atau predator yang lainnya. Kemudian, penyebaran umur. Secara ekologis, populasi umumnya memiliki 3 bentuk sebaran umur, yaitu yang pertama, muda, atau kita sebut juga praproduktif, lalu reproduktif, kemudian yang ketiga, umur tua atau post-reproduktif. Nah, populasi organisme yang sama, tapi hidup dalam kondisi lingkungan yang berbeda juga dapat memiliki periode umur ekologis yang berbeda. Biasanya, populasi yang sedang berkembang cepat akan didominasi oleh individu-individu muda. Nah, populasi yang stasioner memiliki umur yang lebih merata dan populasi yang menurun akan didominasi oleh sebagian besar individu yang berumur tua. Lalu, penyebaran umur. Secara teoritis, terdapat 3 bentuk dasar piramida. Yang pertama yaitu piramida dengan dasar lebar. Ini sepertinya teman-teman yang pertama, di mana populasi dengan banyaknya individu muda. Jadi dia dasarnya itu melebar karena terdapat populasi yang individunya itu muda. Kemudian bentuk segitiga sama sisi atau lonceng dengan jumlah kelompok muda dan kelompok tua itu seimbang. Jadi
Kalau ini tadi banyak mudanya, kalau yang B ini dia antara populasi kelompok muda dan tua itu seimbang. Kemudian yang C itu bentuk kendi, di mana dia memiliki jumlah individu muda lebih kecil daripada kelompok dewasa. Selanjutnya yaitu terdapat densitas atau kerapatan, di mana kerapatan populasi merupakan besarnya populasi dalam hubungan dengan beberapa suatu ruangan. Jadi O-nya dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomassa populasi persatuan. Misal nih, jumlah tikus per hektar atau jumlah ikan per meter kubik air. Nah, kepadatan ini mempengaruhi interaksi antar individu seperti persaingan, pemangsaan, atau kawin. Lalu, penyebaran atau dispersi. Distribusi individu dalam suatu area bisa berbeda-beda, seperti secara merata, berkelompok, atau acak. Nah, penyebaran ini dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, interaksi sosial, dan faktor lingkungan lainnya. Lalu, potensi biotik merupakan kemampuan maksimal suatu populasi untuk berkembang biak dalam kondisi yang optimal. Faktor-faktor seperti usia reproduksi, frekuensi reproduksi, dan jumlah keturunan akan mempengaruhi potensi biotik ini ya teman-teman. Kemudian pertumbuhan populasi, di mana merupakan perubahan jumlah individu dalam populasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau pertumbuhan itu tuh perubahan jumlah individu dalam populasi pada jangka waktu tertentu. Nah, kerapatan populasi itu merupakan besarnya populasi dalam hubungannya dengan satuan ruangan. Umumnya dinyatakan sebagai jumlah individu atau biomassa populasi, persatuan area atau volume. Nah, kerapatan populasi juga mempengaruhi komunitas atau ekosistem selain jenis organismenya. Apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah disampaikan? Baik, terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.